Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Pak Tegar. Perkenalkan kami dari kelompok F akan mempresentasikan tugas kami. Perusahaan-perusahaan perlu memakai atau menggunakan berbagai macam strategi guna untuk menghasilkan profit yang tinggi. Untuk itu, perkenalkan saya Yoel dan partner saya Gabriela, Thea, Gaby, Darren, Ivel, dan Michelle akan menganalisis problem yang terjadi pada C Limited. Saya Yoel akan menjelaskan pada introduction-nya. C Limited adalah sebuah perusahaan teknologi multinasional yang berbasis di Singapura. C Limited ini terkenal sebagai pengembang dan operator platform game online. Dengan pertumbuhan dan diversifikasi perusahaannya, C Limited telah menjadi lebih dari sekedar perusahaan game. Saat ini C Limited beroperasi dalam 3 divisi utama, yaitu Garena, Shopee, dan Simani. Garena merupakan platform game online yang mencakup distribusi game, penyiaran turnamen e-sports, dan layanan komunikasi online. Lalu ada Shopee. Shopee ini merupakan platform perdagangan elektronik yang memungkinkan pengguna itu untuk membeli dan menjual berbagai produk secara online. Lalu ada Simani. Simani adalah divisi yang fokus pada layanan keuangan digital termasuk dompet elektronik, transfer uang, dan layanan keuangan lainnya. Lalu pada Mei 2021, C Limited ini mengumumkan rencananya untuk meluncurkan Cbank, yaitu bank digital pertama di Singapura yang akan dioperasikan di bawah regulasi Bank Digital Singapura. Cbank ini bertujuan untuk menyediakan layanan perbankan digital yang komprehensif dan inovatif kepada konsumen. Dan juga bank ini diharapkan dapat memanfaatkan basis pengguna yang luas, mulai dari platform-platform C Limited seperti Shopee dan Simani, untuk menyediakan layanan perbankan yang terintegrasi dan mudah diakses. Untuk di Indonesia sendiri, Cbank ini merupakan aplikasi perbankan digital yang menyediakan berbagai layanan perbankan dengan sistem sepenuhnya online. Dan dulunya itu bernama Bank Kesejahteraan Ekonomi atau BKE. Sebelum diakuisisi oleh PT Dana Dipa Arta Indonesia pada tahun 2021 yang merupakan perusahaan keuangan yang mayoritas sahamnya itu dimiliki oleh TurboCash, anak perusahaan C Limited. Aplikasi Cbank ini merupakan produk dari PT Bank Cbank Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Adapun produk dari Cbank itu yaitu mulai dari tabungan Cbank, deposito Cbank, tabunganku, tabungan simpel, kredit kepemilikan rumah, kredit multiguna, giro, dan kredit modal kerja, dan juga kredit investasi. Sekarang masuk pada problem. C Limited ini sedang dilema karena mereka itu terus membakar uangnya untuk mengembangkan Shopee. Mereka ini dilema jika terus begini mereka itu akan minus dan bangkrut. Apalagi di Eropa sendiri ini Shopee sudah kalah di persaingan pasarnya. Di samping itu pemasukan utama terbesar C Limited selama ini itu berasal dari Garena, di mana Garena pendapatannya sendiri ini sedang menurun karena adanya beberapa game online yang mereka kembangkan di banned di beberapa negara. Lalu PR terbesar bagi C Limited itu adalah mengoptimalkan profitabilitas mereka. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, untuk mengarahkan diskusi ini lebih lanjut, kita fokuskan kepada satu pertanyaan utama untuk kita bahas lebih dalam lagi dari analisis yang udah rekan saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, kami mengangkat pertanyaan besar sebagai pembahasan ke depannya, yaitu bagaimana cara C Limited menginovasikan Cbank untuk mengoptimalkan profitabilitas. Nah, namun untuk mencapai tujuan dalam question tersebut itu nggak mudah, teman-teman. Pastinya terdapat beberapa hambatan atau isu-isu yang menjadi permasalahan dalam mengoptimalkan profitabilitas di C Limited, terutama dalam pengembangan Cbank. Untuk isu yang pertama, itu adalah profit yang didapat Cbank itu masih belum maksimal. Nah, Cbank itu merupakan salah satu anak perusahaan dari C Limited yang bergerak di bidang keuangan. Namun mereka ini masih memiliki profit yang nggak stabil bahkan kurang. Nah, hal ini disebabkan karena Cbank itu masih memiliki user atau pengguna yang
terbilang masih sedikit. Nah, dengan sedikitnya user atau pengguna tersebut, itu mempengaruhi profit yang didapat oleh perusahaan mereka. Dan itu yang menjadi permasalahan pertama yang kami angkat dalam key issues. Lalu yang kedua adalah brand image dari si bank yang masih kurang. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini, si bank itu masih terhitung kalah lah dengan bank digital yang ada di Indonesia lainnya. Banyak sekali fasilitas dan layanan dari si bank yang kurang terlihat dalam lingkungan masyarakat, sehingga belum banyak masyarakat lah yang tertarik untuk menggunakan si bank ini. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah hambatan tersendiri nih untuk si bank untuk ingin mencapai profit yang optimal. Sehingga si bank perlu meningkatkan brand image mereka untuk menciptakan kesadaran dan kepercayaan pengguna bahwa si bank itu merupakan bank digital yang mampu memudahkan masyarakat dalam hal keuangan, baik itu menabung, membayar, ataupun menginvestasikan keuangan mereka. Selanjutnya ada possible solution yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah menganalisa hambatan yang terjadi dalam pengembangan si bank, kami merekomendasikan solusi yang terbaik bagi si bank. Saat ini, si bank masih memiliki user yang sedikit. Maka dari itu, si bank harus mengejar para kompetitornya dan menjadi top of mind di benak konsumen. Si bank dapat meluncurkan berbagai layanan yang menarik konsumen, seperti layanan penjualan tiket nonton, penjualan pulsa dan token listrik, pembayaran asuransi, pembayaran pendidikan, pembayaran TV dan internet, pembayaran telepon atau penjualan instrumen, saham atau reksadana atau obligasi atau pasar uang atau dan lain-lain yang dapat dinamai si sekuritas. Ditambah dengan menyediakan banyak promosi menarik untuk setiap transaksinya. Dengan begitu, dapat menarik konsumen dari platform lain menjadi user tetap di si bank. Si bank terhitung masih kalah dengan bank digital lainnya. Maka, kami merekomendasikan untuk si bank meningkatkan brand image mereka. Dengan maraknya artis-artis yang melakukan konser di Indonesia, kami melihat ini sebagai peluang bagi si bank untuk meningkatkan brand image-nya. Dengan melakukan kolaborasi bersama promotor event, pembayaran tiket konser dapat dilakukan hanya dengan penggunaan si bank. Cara yang sama dilakukan oleh BCA yang berkolaborasi dengan event promotor Coldplay. Si bank dapat melakukan penjualan pre-sale tiket konser disertai potongan harga atau diskon hanya jika menggunakan si bank. Memang, konsep itu bertolak belakang dengan meningkatkan profitabilitas, karena perlu membakar uang. Namun, dengan user mendapati experience ini, kami yakin, kedepannya mereka akan terbiasa dan tetap menggunakan layanan si bank. Disinilah kesempatan si bank meningkatkan profit. Maka, brand image si bank pun akan meningkat. Jadi, hal ini mengharuskan masyarakat mendownload aplikasi si bank, membuat akun, dan melakukan transaksi pembayaran tiket konser di si bank. Secara tidak langsung, cara ini akan meningkatkan brand image, juga akan meningkatkan profit per user dari si bank. Lalu, bagaimana solusi ini dapat diimplementasikan oleh si bank? Terdapat target yang digunakan untuk mengukur performa dari si bank dalam 3 tahun ke depan. Untuk mengoptimalkan profit pada si limited. Mengenai spesifik, kami ingin mencari lebih banyak profit. Untuk measurable, kami meningkatkan profit sebanyak 15%. Sedangkan achievable, kami menambahkan profit dengan menyediakan layanan seperti layanan penjualan tiket nonton, penjualan pulsa, token listrik, pembayaran asuransi, pembayaran pendidikan, pembayaran TV dan internet, pembayaran telepon, atau penjualan instrumen saham atau reksadana, obligasi, atau pasar uang dan lain-lain yang dapat kami beri nama sebagai SEA Sekuritas. Secara relevan, kami ingin mengembangkan dan meluncurkan fitur-fitur layanan si bank. Untuk time bonds, kami menargetkan dalam waktu 2 tahun. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai KPI untuk meningkatkan brand image. Secara spesifik, kami mencari lebih banyak user. Kami juga pada measurable, kami ingin
meningkatkan jumlah user sebanyak 10.000 pengguna. Untuk achievable, kami menambahkan dan mempermudah user. Secara relevan, kami juga berkolaborasi dengan event-event untuk penyediaan tiket dan menjalin kerjasama dengan konser K-pop. Untuk time bound, sama seperti slide sebelumnya, kami juga menargetkan dalam waktu 2 tahun. Baik, penjelasan mengenai market sizing akan dilanjutkan oleh teman saya, Michelle. SeaBank dapat mengimplementasikan solusi-solusi tersebut dengan mengikuti timeline yang dicantumkan pada Gantt chart. Nah, untuk meningkatkan layanan dan fitur, kalian dapat memulai dengan tahapan pertama, yaitu functionality research and design thinking yang akan berlangsung selama 3 bulan. Yang berarti, tim itu akan menganalisis fitur-fitur apa sih yang akan diperlukan oleh para user. Kemudian, untuk tahapan kedua, yaitu akan masuk pada bagian research and development selama 10 bulan. Setelah menemukan fitur-fitur yang diperlukan user, maka tim research and development bisa memulai dan membuat fitur tersebut. Kemudian, setelah fitur tersebut telah dibuat, akan masuk pada bagian product testing dan evaluasi selama 3 bulan. Nah, dalam tahapan ini, orang-orang yang akan melakukan product testing dan evaluasi merupakan para pekerja internal sendiri, yaitu para pekerja dari SeaBank sendiri. Kemudian, setelah 3 bulan tadi berlalu, maka SeaBank sudah bisa melakukan product launching selama 4 bulan. Setelah melaunching fitur tersebut selama 4 bulan, maka SeaBank bisa memulai untuk melakukan product testing dan evaluasi kedua yang akan berlangsung selama 4 bulan pada Gantt chart. Nah, pada bagian ini, tim dari SeaBank sendiri akan melihat reaksi dan feedback di pasar, bisa memonitori, bisa mengevaluasi performa layanan dan fitur. Nah, kemudian dari tim SeaBank sendiri akan memberikan perbaikan berkelanjutan berdasarkan feedback dari pelanggan tren di pasar. Kemudian pada tahapan terakhir di fase pertama, yaitu peningkatan berkelanjutan. Nah, untuk peningkatan berkelanjutan ini, yaitu memonitori dan mengevaluasi performa layanan dan fitur, tetapi akan dilakukan perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan feedback dari pelanggan tren di pasar. Jadi bisa dilihat pada Gantt chart, nah itu akan dimulai dari akhir kuartal ke-7 hingga kuartal terakhir, yaitu dari pertengahan tahun kedua sampai dengan akhir tahun ketiga, yang dimana setiap kali ada bug yang perlu diperbaiki, maka akan diperbaiki di situ. Nah, setelah melakukan fase pertama, sekarang kita akan masuk ke fase kedua, yang dimana SeaBank akan meningkatkan brand image dengan cara berkolaborasi dengan artis-artis K-pop. Karena, seperti yang kita ketahui, Shopee yang bernaung di bawah Sea Limited juga sudah pernah melakukan kolaborasi dengan menggait grup K-pop, salah satunya yaitu Blackpink. Nah, hal ini itu bisa menjadi kesempatan besar atau bisa dikatakan privilege untuk menjalin kerjasama dengan artis-artis K-pop. Di sisi lain, hal ini dapat menjadi cara untuk menjalin komunikasi dengan para pelanggan. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan fase kedua dari solusi kita, yaitu dengan mengikuti tahapan yang pertama, yaitu menargetkan pasar yang lebih spesifik selama 3 bulan. Nah, untuk bagian ini, akan ada tim untuk menganalisis pasar. Nah, kemudian setelah menganalisis pasar, akan masuk pada bagian berikutnya, yaitu peningkatan kualitas produk dan fitur layanan selama 8 bulan. Nah, dalam hal ini, SeaBank itu bisa meningkatkan kualitas, kenyamanan, dan keamanan dalam metode transaksi yang akan digunakan. Kenapa saya bilang begini? Karena pada fase kedua, rencana berikutnya itu SeaBank akan menjadi mitra dan berkolaborasi untuk menjadi payment gateway tiket, pembelian tiket konser. Nah, sesudah itu, pada bagian ketiga yaitu diskusi dan negosiasi kemitraan. Selama 3 bulan, SeaBank akan berdiskusi dan bernegosiasi dengan mitra-mitra girl band atau boy band K-pop yang akan melakukan konser di Indonesia. Kemudian, akan masuk pada tahapan berikutnya, yang di mana kita akan melakukan legalisasi kontrak resmi selama 3 bulan. SeaBank akan membuat kontrak dengan mitra-mitra yang sudah menyetujui perjanjian untuk bekerja sama. Nah, selama 3 bulan karena bisa jadi ada revisi dari SeaBank maupun dari pihak mitra sendiri. Oleh karena itu akan membutuhkan waktu kurang lebih selama 3 bulan. Kemudian, pada tahapan berikutnya, yaitu Payment Gateway Annunciation. Nah, SeaBank akan memberitahukan kepada publik bahwa SeaBank menjadi salah satu opsi atau satu-satunya opsi yang dapat digunakan untuk menjadi payment gateway pembelian tiket konser. Setelah melakukan Payment Gateway Annunciation, maka tahapan berikutnya yaitu
Payment Gateway Launching, yang di mana SeaBank akan menjadi payment gateway tiket selama masa penjualan tiket konser. Setelah membahas gain chart, akan kami lanjutkan membahas market sizing pada key issues yang pertama. Nah, dapat kita lihat pada grafik jumlah pengguna bank digital masyarakat Indonesia tahun 2022, SeaBank itu berada pada posisi keempat sebesar 27%. 27% dari masyarakat Indonesia di tahun 2022 yaitu sebanyak kurang lebih 74 juta jiwa atau pengguna. Nah, kita asumsikan 50% dari pengguna SeaBank pada tahun 2022 itu hanya mendownload namun tidak melakukan transaksi pada fitur atau layanan SeaBank secara rutin. Dan 50% lagi melakukan transaksi pada fitur atau layanan SeaBank secara rutin. Nah, karena setiap layanan memiliki biaya yang berbeda-beda, maka akan kami asumsikan bahwa SeaBank menetapkan rata-rata biaya layanannya sebesar Rp2.500 per transaksinya. Kemudian kita asumsikan bahwa pengguna akan melakukan minimal 96 transaksi per tahunnya. Oleh karena itu, SeaBank dapat memperoleh profit kurang lebih Rp8 triliun. Nominal ini merupakan nominal minimal profit yang mungkin didapat SeaBank. Profit SeaBank ini dapat meningkat lagi ketika intensitas transaksi pengguna juga ikut meningkat. Kemudian pada market sizing key issue kedua, kami akan mengasumsikan bahwa Blackpink akan melaksanakan konser kembali di Gelora Bung Karno dengan daya tampung sebesar 77.193 orang. Pada implementasi isu kedua ini, SeaBank memperoleh dua jenis sumber profit, yaitu dari management fee dan dari payment gateway. Management fee ini diperoleh SeaBank dari promotor atau kemitraan, dan payment gateway ini diterima dari pengguna yang menggunakan layanan penjualan tiket SeaBank. Kemudian kita asumsikan bahwa harga rata-rata per tiketnya yaitu sebesar Rp3.500.000 dan kita asumsikan bahwa tiket terjual habis, maka dapat dihasilkan total penjualan tiketnya sebesar Rp270 miliar. Dan sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan serta sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan bersama mitra, 2%-nya akan diterima SeaBank sebagai profit mereka, yaitu sebesar kurang lebih Rp5 miliar. Untuk payment gateway, SeaBank diasumsikan mematok harga yaitu sebesar Rp15.000 per tiketnya, dan diasumsikan bahwa tiket terjual habis, maka profit SeaBank yaitu sebesar kurang lebih 1 miliar. Kemudian jika kita jumlahkan profitnya yaitu profit yang didapat SeaBank sebesar kurang lebih 6 miliar. Memang jika dilihat nilainya itu tidak terlalu besar, namun kita harus mengingat bahwa tujuan utama dari strategi ini yaitu untuk meningkatkan brand image dari SeaBank, serta total profit yang diterima dan telah dihitung tadi itu merupakan gambaran bentuk penghasilan untuk satu project. Setelah membahas kedua market sizing key issue, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu dari profit biaya layanan dan profit payment gateway, SeaBank dapat menghasilkan profit sebesar hampir 9 triliun. Namun, profit ini tidak bisa masuk langsung menjadi laba bersih SeaBank. Menurut peraturan OJK, untuk industri perbankan, bank wajib menyisihkan 50% untuk masyarakat dan 50% masuk sebagai profit perusahaan. Nah, 50% untuk masyarakat ini akan diputar bank kembali, yaitu dalam seperti bentuk pinjaman ataupun bentuk bunga deposito. Dan yang sisanya 50% masuk sebagai profit perusahaan tersebut akan kita asumsikan 7,5%-nya digunakan untuk research and development. Fungsi dari research and development ini yaitu untuk meningkatkan fitur layanan, memperbanyak jenis layanan, dan hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan produk SeaBank. Hal ini bertujuan agar kualitas dan layanan fitur SeaBank dapat semakin baik dan berkembang secara terus-menerus. Dari dua permasalahan yang telah dianalisis dan disolusikan, SeaBank diperkirakan berhasil mengalami peningkatan aset dari tahun 2022 ke 2023
Karena tercatat sebelumnya pada tahun 2022, SeaBank memiliki aset senilai kurang lebih 28 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2023, SeaBank mengalami peningkatan aset sebesar minimal 26% selama 1 tahun. Namun begitu, jangan terkecoh dengan angka yang kecil ini. Walaupun terbilang kecil, angka ini hanya merupakan angka minimal peningkatan yang akan diterima SeaBank. Peningkatan aset ini dapat semakin besar bergantung dengan intensitas pengguna dan juga jumlah proyek payment gateway yang dijalankan SeaBank selama 1 tahun.